Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ari Susanti dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Jadi teman-teman di semester 6 ini kita akan mempelajari tentang metodologi penelitian. Nah, untuk pertama kali kita jumpa, ini saya akan menyampaikan kontrak kuliah kita, bagaimana nanti apa yang kita pelajari dan mekanisme pembelajaran di kelas. Nah, untuk mata kuliah ini sebenarnya metodologi penelitian itu adalah bagaimana sistematika atau cara suatu metode yang digunakan untuk melakukan sebuah riset. Nah, nanti kita di sini akan mempelajari bagaimana jenis penelitian itu baik kuantitatif, kualitatif, dan nanti ada project ya. Kemudian untuk mata kuliah metodologi penelitian ini sekalian nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat sebuah penelitian yang berbasis studi kasus, project bisnis, terus berbasis portofolio, yang nantinya setiap mahasiswa akan menentukan mau meneliti jenis penelitiannya apa, kuantitatif, kualitatif, atau nanti di penelitian di project. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memberikan solusi atau menyelesaikan permasalahan pada suatu objek penelitian. Jadi, metodologi penelitian itu intinya adalah bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan untuk memberikan solusi kepada mitra, UMKM, atau tempat di mana kita meneliti. Nah, nanti apa saja yang kita pelajari? Jadi ada beberapa yang kita pelajari di sini, yaitu introduction dulu ya. Nanti ada pendahuluan dulu tentang research itu apa sih? Penelitian itu apa? Kemudian nanti jenis penelitiannya itu apa? Kemudian cara membuat kerangka penelitian, gambaran riset dengan membuat suatu model riset. Nanti model riset itu juga kita akan membagi sesuai dengan jenis penelitian yang akan teman-teman pilih ya, baik itu kuantitatif, kualitatif, atau nanti berbasis project seperti itu. Kemudian nanti kita akan mempelajari juga bagaimana membuat suatu pendahuluan, literatur review, bagaimana membuat sebuah hipotesis, bagaimana membuat metodenya ya, nanti metodologinya gimana sih gitu kan. Kemudian bagaimana menentukan objek penelitiannya, di mana tempat kita akan melakukan penelitiannya. Kemudian bagaimana teknik sampling, bagaimana caranya menggunakan teknik sampling. Kemudian bagaimana menentukan populasi dan sampelnya, seperti itu. Itu kalau penelitian yang kuantitatif ya. Begitu juga kalau kualitatif, itu juga bagaimana menentukan sampel yang akan menjadikan sebagai informan. Kemudian bagaimana membuat sebuah definisi operasional. Kemudian membuat kuesioner, bagaimana membuat manajemen referensi, dan menghasilkan sebuah proposal penelitian. Jadi rangkaian kegiatan di metodologi penelitian nanti ujung-ujungnya adalah menghasilkan sebuah proposal penelitian. Nah, nanti di introduction itu ya, di introduction kita akan mempelajari apa sih itu penelitian. Kemudian tahapan penelitian itu apa? Kemudian jenis penelitian ini untuk semester 6 ini akan lebih saya fokuskan untuk bagaimana tentang kuantitatif, kualitatif, dan project ya. Jadi nanti bagaimana teman-teman membuat sebuah portofolio, di mana portofolionya itu nanti kita akan jadikan sebagai karya ilmiah atau sebuah artikel ilmiah atau nanti skripsi. Nah, itu nanti akan kita pelajari bagaimana sebuah portofolio yang sudah dikemas akan dijadikan sebagai karya ilmiah. Kemudian nanti di pendahuluan ini kita juga mempelajari bagaimana tentang etika penelitian. Nah, untuk kerangka penelitian yang akan kita jabarkan di sini, bagaimana yang pertama adalah menemukan ide penelitian. Nah, sekarang banyak aplikasi AI ya untuk kita gunakan untuk menemukan ide penelitian. Nanti bagaimana teman-teman saya ajak untuk bagaimana sih menemukan ide penelitian dengan menggunakan AI bisa, atau kita menggunakan website seperti mencari di Google seperti itu ya, bagaimana menemukan ide penelitian dan kita mengumpulkan sebuah ide penelitian. Kemudian mencari referensinya, bagaimana referensi ide penelitian
ya yang didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Jangan takut bahwa kalau baik skripsi, baik artikel, atau nanti teman-teman punya portofolio, itu juga akan dijadikan sebuah karya ilmiah, itu juga kita dukung dengan mencari referensi sebelumnya juga. Kemudian nanti kalau teman-teman memilih penelitian kuantitatif, kita akan mengenal bagaimana variabel penelitian. Kemudian kualitatif, kalau kualitatif bagaimana nanti fokus penelitiannya. Bagaimana menentukan sebuah informan dalam penelitian. Nah, fokus penelitiannya itu apa? Kualitatif. Kemudian membuat topik riset dan modelnya. Nah, itu untuk penelitian kuantitatif, kita membuat sebuah model penelitian yang akan kita kembangkan. Ya, kalau kuantitatif itu biasanya diolah dengan SPSS. Waktu itu sudah pernah belajar statistik untuk mengolah data menggunakan SPSS. Nah, itu gunanya untuk penelitian kuantitatif. Kemudian penentuan dan membuat topik riset itu untuk kualitatif atau project ya. Kemudian nanti selanjutnya penentuan permasalahan. Sebenarnya masalah apa yang akan kita pecahkan, atau solusi apa atau saran apa yang akan kita berikan kepada objek penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian untuk penelitian kuantitatif, kualitatif, dan project, kita akan mempelajari ya perbedaannya apa sih. Kuanti itu apa, kuali itu apa, kalau nanti project atau portofolio itu bagaimana, seperti itu. Nanti kita pelajari perbedaannya. Kemudian bagaimana membuat latar belakang. Nah, di sini latar belakang bagaimana menentukan fenomenanya, dari mana datanya, menceritakannya bagaimana awal mulanya. Kemudian kita bagaimana merumuskan masalah. Ya, setelah merumuskan masalah, kita tentukan manfaat penelitiannya itu apa. Selanjutnya pencarian dan membuat referensi atau literature review. Gimana caranya untuk mencari penelitian terdahulu? Kita kumpulkan sesuai dengan tema yang teman-teman ambil nantinya. Ya, nanti topiknya apa dispesifikan dulu di awal, baru kita cari referensi terdahulunya. Kemudian bagaimana menentukan atau membuat indikator penelitian. Kemudian kita tentukan bagaimana menentukan jenis data dan teknik pengumpulan datanya. Ya. Untuk penelitian kuantitatif, ya, ini khusus ya teman-teman yang memilih penelitian kuantitatif. Nanti kita akan menentukan bagaimana hipotesis penelitian. Hipotesis itu kayak dugaan. Kemudian bagaimana kita menentukan kerangka penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel, teknik sampling, analisis kuantitatif, dan hasil pembahasan. Itu kalau penelitian kuantitatif. Bagaimana kalau penelitiannya kualitatif, project, studi kasus, project bisnis berbasis portofolio? Nah, di sini kita akan membedah bagaimana untuk menentukan informan atau siapa yang akan kita tentukan untuk kita tanya. Sumber informasinya siapa? Kemudian bagaimana teknik pengumpulan datanya? Bagaimana pengolahan datanya? Kalau tadi kuantitatif menggunakan SPSS contohnya ya. Kalau kualitatif atau nanti portofolio teman-teman, kita menggunakan namanya uji kredibilitas atau nanti menggunakan triangulasi data. Ya. Kemudian analisis datanya, setelah mengumpulkan data, kita reduksi, kita penyajian data, kita membuat sebuah kesimpulan. Kemudian nanti ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini adalah penelitian kualitatif, ya. Kemudian berikutnya nanti kita belajar tentang manajemen referensi. Manajemen referensi ini adalah khususnya di Mendeley. Ya. Di sini kita akan mengelompokkan artikel pendukung atau penelitian yang terdahulu sesuai dengan topik penelitian teman-teman. Misalnya tadi mau ngambil di bidang pemasaran, ya udah, berarti ngumpulin di bidang pemasaran. Tapi pemasaran tuh sangat banyak banget. Jadi nanti dispesifikan lagi bidang pemasarannya itu khususnya apa. Kemudian kita belajar bagaimana input referensi di Mendeley, kemudian kita praktek bagaimana caranya membuat manajemen referensi menggunakan Mendeley. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya nanti karena target kita di mata kuliah ini adalah diskusi proposal penelitian, baik kuantitatif, kualitatif maupun nanti portofolio, maka outputnya adalah proposal penelitian. Jadi, karena outputnya proposal penelitian, targetnya adalah UTS itu adalah proposal penelitian tapi baru separohnya. Jadi di sini untuk Metopen
ujiannya itu ada berupa proposal, yang harusnya proposal itu adalah komponen utuh, tapi kalau yang untuk UTS-nya nanti ada sampai kerangka penelitiannya aja. Itu baik jenis penelitian kuantitatif, kualitatif atau portofolio ya. Kemudian kalau yang project case nanti, yang untuk portofolio nanti membuatnya sampai tinjauan pustaka. Nah, kalau untuk UAS-nya ya, kita sudah jadi proposal penelitian. Formatnya format lengkap sampai membuat daftar pustaka yang asalnya dari Mendeley. Jadi itu bedanya. Jadi teman-teman tidak ada ujian, tetapi ujiannya itu adalah ya sudah dari proposal teman-teman. Kenapa saya mengajak untuk mata kuliah Metopen ini sudah selesai proposal penelitian teman-teman? Karena nanti di semester 7 tinggal bimbingan kepada dosen pembimbing, di mana nanti semester 7 itu sudah selesai ya, tinggal meneliti, membahas dan membuat sebuah kesimpulan seperti itu. Tapi dengan catatan ajuan untuk tema penelitiannya itu disetujui oleh dosen pembimbing. Jadi nanti konsultasi dulu, dan belum tentu apa yang sudah diambil di Metopen itu maksudnya langsung disetujui. Pasti ada masukan-masukan dari dosen pembimbing yang sifatnya membangun untuk kualitas dari tugas akhir teman-teman nantinya di semester 7. Mungkin itu sekian dari saya tentang kontrak kuliah kita. Ingat, output mata kuliah Metopen adalah menghasilkan proposal penelitian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.